Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas final mekatronika kami, yaitu kontrol dengan robot dengan Arduino Uno menggunakan potensiometer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hilmi dan rekan saya Nugra. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami seperti yang ada di depan kami sekarang, yaitu adalah robot. Ini pengontrolannya di sini, pengontrolannya ada dua, ada potensiometer, ada juga pas button. Tapi yang kami di sini kami akan yang kita akan program yaitu potensionya. Jadi menggunakan kontrol Arduino Uno. Baiklah, di sini rekan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja lengan robot serta apa-apa yang ada pada lengan robot ini, baik dari segi komponennya, intinya penjelasan dari alatnya, dan saya sendiri akan menjelaskan program yang ada pada alat tersebut. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan alat kami ini, yaitu pertama kami akan mendemokan bagaimana caranya lengan robot ini mengambil suatu barang. Di depan kami sudah ada 4 barang. Box 1 yang paling besar, box 2, box yang tipis ini, dan yang paling kecil. Rekan saya akan mencontohkannya bagaimana pengontrolan sehingga barang tersebut dapat diambil. Oke, saya persilahkan rekan saya untuk menjalankan alat ini. Yeah, you know what it is. Black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang digunakan pada lengan robot. Di sini ada servo. Di sini ada servo. Pada robot lengan ini menggunakan 4 servo. Yang pertama ada di dasar. Yang kedua ada di siku, bahu, dan capit. Untuk controller yang digunakan adalah Arduino Uno. Dan pada kontrol di sini ada 4 potensio. Yang pertama, potensio di sini adalah untuk menggerakkan dasar. Kemudian yang kedua ini untuk siku, ketiga bahu, dan yang terakhir capit. Di sini ditampilkan nilai derajat pada motor servo. Di sini juga ada beberapa tombol yang digunakan, namun untuk kali ini kami mempraktikkan menggunakan potensio. Langsung saja saya akan mendemokan untuk mengambil 3 barang. Baik, di sini kami pertama akan mengambil box yang paling sedang. Ya. Setelah itu akan di-on-kan servo pada capitnya. Kemudian diangkat dengan bahu dan motor siku. Kemudian kami akan mencoba pindahkan ke arah kanan dan membuangnya. Oke, berhasil. Yang kedua, kami akan coba box paling besar. Baik, rekan saya Michelle yang mengontrol alat tersebut dengan bantuan potensiometer. Dia mengontrol alat agar bisa, ini contoh kontrolnya, dan apabila dikontrol maka nilai dari LCD akan berubah-ubah. Bisa diperhatikan. Sudah berhasil diambil, dan kami juga akan mencoba memindahkannya ke sebelah kanan.
Dan sekarang akan mencoba membuangnya. Ya. Mungkin akan dicoba untuk kontrolan satu-satu pada fungsi dari potensio. Yang pertama yang paling kiri, coba kiri. Jadi jika kiri diputar, maka motor akan berputar pada dasarnya di sini. Setelah itu yang kedua itu kita lihat, dan pasti nilai ADC pada LCD akan berubah pada bahu. Selanjutnya pada siku, lihat nilai AC nya dari 169, nilai sudutnya berubah berdasarkan putaran potensio. Selanjutnya yang terakhir pada capit itu juga berubah, bisa dia dari 180 sampai minimal 100. Bisa kita lihat. Baik, mungkin sekian dari pemaparan fungsi alat ini dan cara kerjanya. Jadi untuk selanjutnya kami akan menjelaskan program pada robot lengan ini. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang digunakan pada robot lengan. Langsung saja, pertama kita buka yang digunakan untuk memprogram, yaitu Arduino IDE. Langsung saja, ini adalah programnya. Di sini yang pertama ada program include servo dengan include liquid crystal.h. Fungsi dari lift program ini yaitu yang pertama servo.h untuk memasukkan library servo ke Arduino, dan ini untuk masukkan library LCD ke Arduino. Agar untuk apa? Jika tidak ada ini, programnya akan error karena tidak ada library yang diberikan sebelumnya. Setelah itu ada program define potensio A0, A1, A3, A5. Di sini fungsinya yaitu untuk memberitahu dan mengatur bahwa pada port A0 itu diberi nama potensio 1, dan pada port A1 diberikan nama potensio 2. Begitu juga seterusnya pada port A3 dan A5. Di bawahnya ada pada void setup. Void setup ini dikatakan void setup karena pada awal program dia akan membaca program pada void setup. Jadi di sini void setup gunanya untuk mengatur port yang digunakan. Jadi port yang digunakan dan fungsinya port, apakah sebagai input ataupun output. Contohnya di sini pin mode potensio 1 sebagai input. Selanjutnya void loop di sini yaitu program pengulangan. Nah, di sini program akan terus dikelola hingga mendapat perintah. Jadi di sini void loop artinya program yang akan berulang-ulang. Jadi programnya di sini berulang-ulang. Di sini dapat kita lihat int a, artinya kita masukkan a sebagai integer, sama dengan b, c juga bilang integer, d juga integer, dan a itu berada pada port A0, b port A1, c A3, d A5. Di sini tertulis analog read, artinya dia membaca input analog daripada potensio. Selanjutnya programnya yaitu A sama dengan map A0 1023, 0 180. Di sini program namanya mapping.
Mapping artinya di mana pengubahan nilai pada ADC menjadi nilai sudut pada motor servo. Di sini ADC pada potensio 0 sampai 1023 diubah jadi 0 sampai 180 agar sesuai dengan sudut pada servo tersebut. Selanjutnya delay untuk memberikan jeda. Ini my servo rate A. My servo rate A yaitu pada nilainya servo itu ditulis di A. Jadi berapa nilainya servo itu? Hasilnya itu di A. Jadi nanti A yang ditampilkan di A itu yaitu nilai dari servonya. Set kursor ini untuk memilih di posisi mana karakter akan ditampilkan. Ini contohnya turun. Dan di sini contohnya 4,0 berarti dia baris kolom ke-4 baris ke-0. Jadi barisnya itu dimulai dari angka 0 1. Jadi 2 baris. Jadi dia itu menulis bisa 0 bisa 1. Jadi kalau LCD 2 baris hanya 2 angka. 0 itu sebagai baris pertama dan 1 sebagai baris keduanya. Selanjutnya di delay selama 10 detik. Jadi perubahannya karakter itu 10 milisekund. Jadi perubahannya karakter itu bisa sampai 10 milisekund. Mungkin sekian dari penjelasan program saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Sekian penampilan tugas kami dan pemaparan. Kurang dan lebihnya kami ucapkan banyak terima kasih dan Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi apabila ada pertanyaan yang Anda tanyakan seputar robot dengan ini, silakan komen di channel kami yaitu iTech. Ada tambahan? terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas final make banyaknya ikut dengan pot dengan Arduino Uno. Oke baik, ini dia penampilan terakhir dari kami. Sekian dari kami.